Kisah nyata anak idiot yang terbuang. Pasangan muda ini yang sama-sama merupakan anak tunggal dari keluarga kaya di daerahnya. Ternyata, anak ketiga yang terlahir dari pasangan ini mengalami gangguan kecerdasan yang banyak disebut oleh orang sekitar sebagai anak idiot. Orang tuanya sesungguhnya menerima garis nasib ini walau dengan hati sedih. Sang kakeklah yang tetap tak bisa menerima takdir ini dan terus merasa terhina. Kau, anak laki-laki satu-satunya, dan sekarang kau punya anak laki satu-satunya sekarang umur 7 tahun. Punya gangguan kecerdasan sebagai anak idiot. Malu rasanya, sembunyikan dari nasabku. Sungguh sedih mendengar sang kakek bicara seperti itu, seakan mengusir cucunya sendiri. Saat anak ini berusia 7 tahun, langsung saja dikirim dan dititipkan ke sebuah pondok pesantren. Perbincangan tentang anak ini menjadi reda setelah sudah 4 tahun anak ini mondok dan tidak pulang-pulang. Kakek merasa senang, minimal melupakan kegelisahannya selama ini. Setahun sekali orang tuanya menjenguknya ke pondok untuk membayar biaya tahunan yang harus dibayarkannya. Demi Allah, bukan kami benci hingga membuangmu jauh ke pesantren. Orang tuanya tak banyak bertanya tentang perkembangan otak si anak, melainkan cuma melihat perkembangan fisiknya saja. Memang ada tipe orang kaya yang setiap waktunya hanya bicara materi. Pengasuh tak banyak cerita, anaknya pun tak banyak bicara. Sudah 7 tahun si anak idiot ini mondok dan tidak pulang-pulang. Namun terpaksa kini harus pulang karena si kakek sedang sekarat. Semua anak cucu sudah berkumpul menunggu nafas terakhir si kakek keluar. Banyak yang nangis, ada juga sebagian cucunya yang mengambil surat Yasin terjemahan untuk dibaca terjemahannya. Bisa dimaklumi, mereka tak pernah dekat dengan langgar dan musola, apalagi masjid. Tapi mereka mendengar berita bahwa orang yang akan meninggal adalah baik kalau dibacakan ayat Al-Quran. Sang kakek terengah-engah melawan rasa sakitnya. Lalu tibalah cucunya yang idiot itu dari pondoknya. Sang cucu yang lama tak terlihat oleh kakek ini lalu dituntun orang tuanya mendekat ke kakeknya. Sang kakek terkejut, kaget, tersentak, dan harum melihat cucunya yang datang berkopiah putih sambil tersenyum. Diciumnya kening sang kakek setelah mencium tangan sang kakek. Cucu yang satu ini lalu teteskan air mata dan membacakan ayat-ayat Al-Quran tanpa memegang kitab Al-Quran di samping telinga kakeknya. Siapa yang tidak terkesima? Semua bisik-bisik berbincang, anak idiot kok bisa ngaji? Ustadz pondok yang mengantarkan anak ini bercerita bahwa Mas Iman, nama anak ini, sudah hafal 14 juz 5 halaman. Anak ini memang tak bisa membaca huruf, tapi masih bisa menghafal suara. Subhanallah. Sang kakek menangis terseduh-seduh, seakan ada penyesalan berat di dadanya. Sang kakek lalu tersenyum bangga dan kemudian menangis lagi. Dipeluknya cucu idiot yang satu ini. Dipeluknya erat-erat sambil diciumnya seakan tak ingin lagi menjauh atau terpisah. Semua famili dan handai taulan terkejut, haru, dan terkesima. Terlihat si kakek membisikkan sesuatu kepada cucu yang idiot ini. Sang cucu tertunduk diam. Ada yang khawatir ini adalah wasiat terakhir. Ada yang lebih khawatir kalau wasiat ini adalah urusan pemasrahan kerajaan bisnis si kakek kepada cucunya yang satu ini. Tahukah apa kira-kira kalimat yang kakek bisikan kepada sang cucu? Ternyata setelah bisik-bisik itu, sang kakek mengembuskan nafas terakhir dalam pangkuan cinta cucu yang terusir karena idiot ini. Semoga dengan doa yang dibacakan dari cucu yang terbuang, sang kakek dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kedatangan sang cucu idiot ini, memudahkan sang kakek pulang ke rahmatullah dengan tenang.